perkenalkan, nama saya Nalis Karim. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meresensi satu buku yang sudah pernah saya baca. Nah, buku ini adalah buku novel. Nah, sebelum saya meresensi buku, saya mencari tahu apa dulu itu resensi. Nah, menurut saya, resensi itu adalah ulasan atau penilaian sesuatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Nah, jadi dapat saya simpulkan, resensi itu adalah penilaian suatu buku. Nah, langsung saja saya akan meresensi buku yang pernah saya baca ini. Sebelum saya meresensi buku tersebut, saya harus mencari tahu apa-apa saja yang penting yang harus diresensi dalam buku ini. Nah, yang perlu diresensi dalam buku ini atau yang perlu kita ketahui untuk meresensi buku yaitu identitas buku, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nah, setelah saya mengetahui resensi dari buku-buku atau apa-apa saja yang harus kita resensi dari buku ini, yang pertama saya akan meresensi identitas buku. Nah, identitas buku ini di dalamnya terdapat judul. Nah, buku yang saya cari, yang sudah saya baca ini yaitu buku yang berjudul tentang Cahaya Cinta Pesantren. Seperti ini bukunya. Nah, setelah saya mengetahui judulnya, saya harus mencari tahu penulis dari Cahaya Cinta Pesantren ini. Nah, di sini penulisnya adalah Ira Ramadan. Nah, Kak Ira Ramadan ini adalah seseorang yang lahir di Kota Medan, kota bandar terbesar di Sumatera, master jebolan jurusan Operasi Riset dari Universitas Sumatera Utara atau USU. Ia adalah guru matematika di Pondok Pesantren Ar-Rodatul Hasanah Medan. Nah, Kak Ira Ramadan ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ia sangat gemar dengan dunia traveling, khususnya ke alam seperti hiking. Selain itu juga Kak Ira sangat tertarik dengan aneka ragam wisata kuliner di mana saja dengan label yang halal. Nah, setelah saya menceritakan sedikit penulis dari buku tersebut, di sini saya akan mencari tahu penerbitnya. Nah, di sini saya menyebutkan penerbitnya yaitu Tinta Medina. Nah, tanggal penerbit buku ini diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2014. Jumlah halaman 292 halaman. Nah, setelah saya meresensi identitas buku ini, di sini saya langsung akan meresensi orientasi atau kelebihan. Nah, setelah saya membaca buku ini, saya menemukan ada beberapa kelebihan dari buku Cahaya Cinta Pesantren ini. Yang pertama yaitu sampul buku yang digunakan sangat menarik, seperti ini modelnya. Nah, alur cerita yang mengalir sehingga mudah dipahami oleh pembaca, dan penggunaan kata yang mudah dipahami membuat novel ini menjadi bacaan yang menarik untuk dibaca. Nah, itulah kelebihan atau orientasi dari buku ini. Nah, setelah saya menemukan kelebihan dari buku ini, saya mengsinopsis buku tersebut atau menceritakan isi buku ini, menceritakan secara singkat isi dari buku ini. Nah, setelah saya membaca buku ini, menceritakan tentang Marsila Silalahi. Marsila Silalahi ini terlahir sebagai anak yang cerdas, bahkan mendekati kata genius. Namun, ia memiliki sedikit kenakalan yang menurutnya hanya berbeda sangat tipis dengan kreativitasnya.
Justru kisah kenakalan-kenakalan ala Santriwati Mahat inilah yang membuat kisah novel ini sangat menarik dan lucu hingga membuat kita tertawa terpikal-pikal. Nah, selain itu juga isi dari novel ini mengandung sistem pendidikan Kuliatul Mu'aliyah Islamiyah atau KMI ya. Di pondok pesantren yang ia tepati mengajarkan banyak hal, termasuk pendidikan kepesantrenan yang dianut dari sistem pendidikan Darussalam Gantor. Nah, selain itu, Marsila Silalahi meski hidup di pesantren tidak mudah, kegigihan dan kecerdasannya mengantarkan Sila ke negeri Sakura, Jepang. Bahkan kesempatan ini ia dapatkan 2 kali. Kisah haru tentang sosok ayah juga dipaparkan di sini, dan tak lupa juga diselipkan kisah cinta yang manis. Nah, ingin tahu bagaimana akhir dari kisah Sila ini? Apakah membuat pembaca bahagia atau berduka? Yang jelas akhir kisah ini tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman agar membaca Cahaya Cinta Pesantren ini, buku novel Cahaya Cinta Pesantren ini. Nah, itulah sinopsis atau cerita singkat dari buku ini. Ya, setelah saya mensinopsis atau setelah saya menceritakan isi singkat dari buku ini, saya akan menganalisis. Menganalisis itu saya mendapatkan salah satu cerita yang terkesan, yang berkesan di hati saya atau yang berkesan untuk dibaca. Nah, ceritanya itu tentang lukisan masa depan. Nah, di dalam Cahaya Cinta Pesantren ini, di sini dituliskan atau diceritakan lukisan tentang masa depan. Nah, kenapa saya sangat terkesan dengan cerita lukisan masa depan ini? Karena di dalamnya itu dapat saya simpulkan mengandung sebuah masa depan atau menjelaskan lukisan sebuah masa depan yang di situ mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita tentang masa depan dan berusaha melukis masa depan itu dengan penuh cinta, doa dan harapan, usaha optimal, dan semangat kebersamaan dan kepercayaan. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa kita itu dalam mencapai masa depan itu kita harus berusaha, berdoa dan harus optimal. Nah, itulah analisis dari cerita ini atau cerita yang berkesan, menurut saya yang berkesan yang saya baca, yaitu tentang lukisan masa depan. Nah, setelah saya menganalisis, saya akan mengevaluasi buku tersebut atau buku Cahaya Cinta Pesantren ini. Nah, menurut saya atau menurut penilaian saya, buku Cahaya Cinta Pesantren ini secara keseluruhan novel ini sudah sangat bagus, dan yang kurang bagi novel ini cerita yang menyentuh hati. Dan di sini juga kelebihannya yaitu menceritakan menceritakan kisah seorang anak pesantren dan mengetahui bagaimana kisah-kisah yang ada di pesantren. Nah, setelah saya menganalisis atau setelah mengevaluasi atau memberi penilaian terhadap buku ini, menurut saya ini buku sangat bagus untuk dibaca, apalagi untuk para pesantren, anak-anak pesantren. Cahaya Cinta Pesantren ini menurut saya ini adalah buku novel yang sangat bagus karena di situ menceritakan supaya kita mengetahui bagaimana menjadi seorang anak pesantren. Nah, selain itu saya juga mendapatkan kekurangannya. Ini adalah pengetikan. Cara pengetikannya itu menurut saya kurang bagus atau kurang tepat lah menurut saya. Dan juga penggunaan diksi yang terbatas. Jadi menurut saya itulah beberapa kekurangan dari buku yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren ini yang ditulis oleh Ira Ramadan
yang diterbitkan pada tahun 9 Juni 2014. Nah, itulah resensi dari buku saya yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.